Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Leli di sini. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita belajar untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman masih semangat ya buat belajar di rumah ya. Harus tetap gembira belajar di rumah. Walaupun tidak berjumpa dengan teman-teman, tidak berjumpa dengan bu guru secara langsung, tapi kalian harus tetap semangat dan gembira untuk belajar di rumah. Biar makin semangat, yuk kita nyanyikan dulu lagu yang membuat semangat. Lagunya itu berjudul Maju Tak Gentar. Coba. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Nah, bagaimana? Sudah semangat atau belum? Sudah lebih semangat ya setelah nyanyikan lagu Tak Gentar? Kita cek semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak pinter. Ya, kita harus tetap semangat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian kan belajar mengenai sumber energi ya? Ya kan? Nah, saat ini kita belajarnya itu mengenai perubahan energi. Kita melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis informasi mengenai perubahan energi dari eksplorasi lingkungan. Peserta didik dapat merangkum pokok informasi mengenai perubahan energi daripada bacaan. Peserta didik dapat menyajikan hasil penggalian informasi dalam bentuk tulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu, peserta didik juga dapat menganalisis persoalan mengenai lama waktu suatu kejadian berlangsung. Selanjutnya, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan lama suatu waktu kejadian berlangsung. Nah, tujuan keenam,
peserta didik dapat menelaah gerakan kuat dan gerakan lemah pada suatu tari. Setelah menelaah, peserta didik dapat menyimpulkan ciri gerakan dalam suatu tari. Setelah menelaah, peserta didik dapat mempraktikannya dalam bentuk video. Nah, hari ini belajar mengenai tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Subtema kedua, perubahan energi, pembelajaran pertama. Semangat ya? Masih semangat kan? Harus tetap semangat ya. Kita cek semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Nah, hari ini belajar tentang perubahan energi. Coba perhatikan yang gambar berikut ini. Kira-kira itu kenapa ya? Ada yang tahu? Itu ada tulisan pusing, pingsan, kecewa, sakit, tepar. Nah, kalian pernah merasakan tepar, pingsan, pusing? Nah, kenapa kalian bisa sakit? Kenapa kalian bisa pusing? Kenapa kalian tepar sampai pingsan? Aduh, kasihan. Nah, kita akan membahas ini. Tadi kan di ceritanya itu Lani juga pingsan ya karena kurang makan. Jadi tidak ada energi. Iya, kenapa makanan sampai bisa jadi energi? Nah, makanan itu diubah menjadi sumber energi. Energi apa? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas lagi, Ibu Guru ada sebuah lagu. Nah, kita menyanyikannya dengan nada balonku ya. Oke, coba dinyanyikan seperti ini. Energi ada banyak, macam-macam jenisnya. Listrik, panas, cahaya, magnet, bunyi, kimia. Tak lupa ada gerak. Hei, energi tak bisa musnah, tak bisa diciptakan, tapi bisa diubah. Nah, dari lagu tersebut itu kan disebutkan ya macam-macam jenis energi. Ada listrik, cahaya, panas, magnet, bunyi, dan kimia. Lalu ada energi gerak juga. Nah, di sini disebutkan juga bahwa energi itu tidak bisa musnah, tapi tidak bisa diciptakan juga. Namun, energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Apa yaitu gerah ya? Tuhut. Gerah, jadi kipas-kipas ya. Kayak kipas-kipas. Nah, ini perubahan energi. Hukum Joule bunyinya yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sesuai ya dengan lagu yang Ibu nyanyikan tadi. Nah, contohnya seperti di gambar. Itu kan panas ya, dia kipas-kipas. Kipas menggunakan kipas angin. Kipas angin itu berasal dari mana ya? Kenapa kipas angin bisa bergerak? Iya, karena ada sumber listrik. Nah, sumber listrik itu diubah oleh kipas angin menjadi energi gerak. Nah, energi geraknya itu yang kita rasakan bisa menimbulkan angin. Nah, yuk kita belajar selanjutnya. Ada yang tahu tentang ini? Ring, 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 ring. Apa itu? Gerak. Kira-kira energi apa itu? Nah, itu adalah energi panas. Energi panas biasanya berasal dari matahari. Nah, energi panas ini bisa diubah menjadi bentuk lain. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan panel surya. Nah, panel surya itu nanti menangkap panas matahari. Akhirnya diubah oleh generator menjadi tenaga listrik. Maka dari itu ada yang namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, yang kedua ada gambar apa itu?
Wah, gelap lalu jadi terang. Nah, pinter. Ini yaitu energi cahaya. Energi cahaya itu banyak manfaatnya. Salah satunya membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, fotosintesis itu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Energi kimianya dalam bentuk apa? Benar sekali. Energi kimianya dalam bentuk oksigen dan juga air. Iya, air itu juga termasuk dalam kimia. Oke? Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Coba kita tengok. Ada kakek-kakek mau ke sawah, jalan, bergerak. Nah, energi gerak. Pinter, energi gerak itu juga nanti bisa diubah. Biasanya kalau energi gerak yang sering dimanfaatkan itu yaitu energi air, dari air ya, dan angin. Energi gerak air dan angin nanti dimanfaatkan generator menjadi pembangkit listrik lagi. Nah, dari listrik itu nanti bisa diubah-ubah lagi menjadi banyak sekali jenis energi lain. Yuk, selanjutnya apa lagi? Apa itu? Kesetrum, iya pinter. Nah, ini yaitu energi listrik. Iya, yang bisa nyengat itu energi listrik, yang bisa nyetrum ya. Energi listrik ini paling banyak kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian contohnya menonton televisi. Itu kan mengubah energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Lalu menggunakan kipas angin atau AC, itu kan mengubah energi listrik menjadi gerak. Lalu kalian menggunakan setrikaan. Iya, kalian merapikan baju menggunakan setrika. Itu kan mengubah energi listrik menjadi panas. Terus biar terang, rumahnya biar nggak gelap, kalian memanfaatkan listrik lagi untuk diubah menjadi cahaya. Pinter sekali, benar sekali kalian. Nah, yuk kita lanjut ke yang berikutnya. Ada energi apa? Wah, energi bunyi. Energi bunyi ini bisa diubah jadi apa ya? Ada yang tahu? Nah, energi bunyi ini ketika dia bunyinya kencang, dentumannya dor, kencang sekali, itu nanti dia bisa menggetarkan sesuatu. Ketika terjadi getaran, lalu akan ada gesekan. Setelah bergesekan, otomatis suatu benda akan menjadi panas. Nah, berarti energi bunyi itu bisa diubah menjadi energi panas. Pinter kalian. Nah, terakhir ada apa? Gambar apa itu? Ada gambar lampu, baterai, dan kabel. Nah, berarti dia mengubah energi apa? Baterai itu mengandung energi apa ya? Energi listrik. Iya benar, tapi lebih tepatnya yaitu baterai mengandung energi kimia. Energi kimia itu diubahlah menjadi energi listrik oleh kabel yang terhubung. Nah, dari kabel terhubung, energi listrik itu diubah lagi menjadi energi cahaya, berasal dari lampu yang menyala. Oke, sampai sini apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, yuk kita mengamati. Kan kalian tadi sudah mengetahui ya perubahan wujud, sumber energi, terus merubah energi itu apa saja, dan lain-lain. Nah, kalian sekarang bisa membuka LKBD 1. Ya, LKBD 1 itu lakukan pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekitarmu. Lalu jabarkan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut. Oke? Ibu tunggu ya tugasnya dalam waktu 30 menit atau maksimal sampai jam 8 malam hari ini. Oke teman-teman? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang apa itu? Lost time. Ada gambar jam, ada tulisan lost time. Time itu apa ya artinya? Betul sekali, time adalah
waktu. Nah, berarti tahu ya hari ini kita belajar apa? Pinter, belajar tentang waktu. Tadi sudah belajar tentang energi. Nah, perubahan energi itu memerlukan waktu ya, tidak serta-merta tiba-tiba berubah. Contohnya nih, ketika matahari bersinar, nanti dia bisa diubahnya saat sudah terkumpul sinarnya, itu bisa sampai 12 jam ya. Pokoknya saat siang hari, panel surya mengumpulkan sinar matahari. Lalu baru diubah nanti menjadi energi listrik yang digunakan pada malam hari. Itu adalah waktu. Waktu itu apa sih? Ada yang tahu? Yuk kita bahas. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Jadi itu seluruh rangkaian dari awal sampai akhir. Nah, skala waktu atau durasi merupakan interval atau perbedaan. Jadi lamanya suatu waktu itu disebut durasi, yaitu perbedaan dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, biasanya waktu ini dinyatakan dalam bentuk durasi. Durasinya berapa lama? 2 jam, 1 jam, setengah jam, 30 menit, dan lain seterusnya. Nah, sekarang kita mengenal satuan waktu biar kalian makin pintar. Coba diperhatikan di sini satuan waktu. Ada 1 abad, 1 dasawarsa, 1 windu, dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa membacanya lebih lengkap di bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ke WA kalian. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, yuk kita mencoba lagi. Nah, setelah memahami waktu dan satuannya, kalian buka LKPD 2 ya anak-anak. Dan jangan lupa kerjakan. Kerjakannya itu seperti apa? Analisis setiap bacaan yang ada. Lalu gambarkan waktunya dan hitung durasi kejadiannya. Nanti ada contohnya ya di LKPD itu. Jadi kalian bisa meniru contoh yang sudah Bu Guru berikan. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang waktu nih ya. Waktu, energi. Kita memerlukan waktu untuk mengubah energi menjadi bentuk lain. Misal nih kita makan, kan tidak serta-merta kita langsung semangat. Tidak ya, biasanya kita duduk dulu setelah makan sekitar 15 menit baru kita beraktivitas. Salah satu aktivitas yang sering kita lakukan yaitu berjalan. Bahkan ada juga yang anaknya aktif ikut berolahraga, menari juga salah satu aktivitas. Nah, kita kan mengubah energi kimia pada makanan menjadi energi gerak. Kita mengenal gerakan yuk, gerakan dalam tari khususnya. Nah, perhatikan, itu gambar apa? Pinter, gambar orang menari ya. Nah, gerakan tari dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerakan lemah, yaitu gerakan tari yang dilakukan dengan lembut dan pelan. Biasanya ini tari-tari ala Jawa ya. Tarinya orang Jawa itu lemah lembut, yang gini-gini. Nah, lalu ada juga gerakan kuat, yaitu gerakan yang dilakukan dengan semangat dan cepat serta bertenaga. Hei, yamko rambe yamko aronawa kombe. Nah, itu contoh gerakan kuat. Nah, selanjutnya gerakan tari itu melibatkan seluruh anggota tubuh, jadi bukan cuma kepalanya saja. Jadi bisa tangan, bisa kaki, bahkan melangkah saja bisa menjadi sebuah gerakan. Bahkan gini saja, kita main itu bisa menjadi sebuah tari, contohnya tari Bali ini. Nah, oke? Sudah? Kalau sudah paham mengenai gerakan, coba saksikan video berikut ya anak-anak.
menonton videonya? Nah, kalau kalian sudah menonton videonya, mari kita berkreasi. Nah, setelah memahami perbedaan gerakan lemah dan kuat, kalian menonton video juga, kalian bisa mengerjakan LKPD ketiga. Nah, LKPD ketiga itu kan membuat tarian yang mengkombinasikan gerakan ya, mau lemah, mau kuat. Kalian bisa berkreasi menggunakan apa saja. Misal diiringi musik apapun juga kalian boleh. Mau bikin TikTok juga nggak apa-apa. Nanti videonya dikirimkan ke ibu ya. Oke? Pokoknya jam 8 malam ini ibu tunggu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, kita belajar tentang perubahan energi, kita belajar tentang satuan waktu, kita belajar tentang durasi waktu, lalu kita belajar mengenai gerakan dalam tari, dan lain-lain. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi ibu ya di nomor WA ibu berikut. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, kalian tetap semangat. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan kalian belajar bersama ibu? Senang? Alhamdulillah kalau senang. Kalau kalian ada yang tidak dipahami, kalian bisa bertanya ke ibu ya. WA-nya kan sudah pernah ibu kasih ya. Ingat, tetap semangat belajar di rumah karena tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Ibu yakin kalian itu anaknya cerdas, hebat, mandiri, dan kreatif, oke? Nah, akhir salam, ibu tutup. Tapi sebelum ibu tutup, ada baiknya kita tutup dengan doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sudah ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan juga kepada ayah atau bunda atau kakak atau siapapun yang menemani kalian. Bu Guru mengucapkan terima kasih yang sangat banyak karena sudah bekerja sama untuk membimbing kalian bersama-sama. Oke anak-anak, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.